Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, salam jumpa kembali bersama saya Wasti Naitboho dalam program Bincang Prima, tentunya bersama dengan RSBP Batam, edisi hari ini Jumat 27 Maret 2026. Nah, ini selama 1 jam ke depan pemirsa, kita berharap pemirsa tetap stay tune di layar kaca Anda ataupun melalui handphone atau gadget Anda untuk mengikuti edisi kali ini, karena kita baru saja habis Lebaran dan kita akan ngomongin tentang apa saja nih bahaya-bahaya yang mungkin berpotensi terkena pada diri kita atau tubuh kita. Nah, tentunya hari ini dalam edisi spesial kali ini sudah hadir bersama kita langsung di studio Batam TV. Kita sapa lebih dulu, ada Dr. Mofaisal Reza MKet SPPD selaku dokter spesialis penyakit dalam. Halo dokter. Selamat sore dok. Iya, selamat sore. Oke, mantap. Dokter, apa kabar dok? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Tetap kita harus sehat ya. Walaupun ini baru habis. Masih apa ya? Hawa lebaran Masih ada ya? Masih ada ya. Iya, walaupun betul. sudah mulai kerja tapi masih ada lah hawa lebarannya. Iya. Dokter, ini tadi selain aktivitas sehari-hari apa aja nih dok? Mungkin yang spesifik lainnya selain menghadapi pasien-pasien dokter. Ya, perkenalkan nama saya Dr. Muhammad Faisal Reza ya, dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam. Sehari-hari berpraktek di Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam, baik sebagai dokter penyakit dalam maupun ya praktek di tempat yang lain, begitu. Ya. Selain itu ada aktivitas lain lagi selain berhadapan dengan pasien? Untuk olahraga dong. Ya, itu mau diingatin nanti nih. Oke, spesial dong dok. Ini boleh disapa dulu ya sebelum kita bincang selama 1 jam ke depan. Sahabat sehat. Iya, kepada sahabat sehat ya. Perkenalkan nama saya Dr. Muhammad Faisal Reza, dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam. Berpraktek sehari-hari di sana, jauh di sana ya. Jauh di ujung ya. Di Sekupang. Ya, begitu. Baik, terima kasih dokter sudah hadir bersama kita di studio Batam TV. Dan dok, ini selama 1 jam kita akan berbincang tentang tetap sehat pasca Lebaran. Nah, biasanya orang akan juga cenderung kurang fit, kurang sehat begitu setelah Lebaran ya dok ya, karena mungkin pola makan yang kemudian berubah tiba-tiba dari puasa sebulan penuh dan harus makan yang ekstra lagi nih. Perubahan seperti apa yang biasanya terjadi dok? Ya, memang banyak yang yang merasa ada perubahan, bukan perubahan sebenarnya ya, kembali lagi ke pola awal. Dari yang awalnya saat kita Ramadan, kita ada perubahan pola hidup, di mana saat kita bulan Ramadan, kita berpuasa dari jam 5 sampai sekitar jam setengah 7 ya di Batam ya, di mana kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan kebetulan dan segala aktivitas juga cenderung menurun. Nah, ketika Lebaran mulailah terjadi perubahan lagi, perubahan polanya yang awalnya tidak boleh makan, tiba-tiba boleh makan. Nah, hal ini yang banyak mengakibatkan orang jadinya bermasalah, terutama masalah-masalah kesehatan. Seperti yang awalnya dia nggak bisa makan, tiba-tiba pasca Lebaran langsung tancap gas, orang bilang gitu kan. Nggak peduli lagi sehat atau enggak. Iya. Mulai dari jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, makan terus. Ya, gitu. Habis makan, tidur. Ini dok, tapi seperti itu kita sebut normal atau harus diwaspadai nih dok? Iya, sebenarnya hal tersebut tidak normal. Dalam artian kita tidak boleh beranggapan ketika masuk Lebaran kita berbalas dendam kepada tubuh kita yang ketika Ramadan. Sebenarnya Ramadan itu kan bagus ya. Ya, itu sudah ada penelitiannya bahwa berpuasa itu mengembalikan settingan tubuh kita ke normal lagi.
ya setting kebutuhan normal lagi, di mana tubuh kita yang awalnya mungkin makannya nggak benar, kadang makan kadang enggak, saat musim bulan Ramadan diatur makanya pas waktunya. Seharusnya ketika masuk Lebaran kita tidak perlu harus berbalas dendam. Betul. Tetap seperti biasa aja. Harusnya itu menjadi kebiasaan begitu ya, Dok? Iya, seharusnya menjadi kebiasaan aja bahwa ketika Lebaran ya makan secukupnya. Tidak boleh harus berbalas dendam. Ah, aku sudah Lebaran nggak makan lagi nih. Ya udah, kita hajar makan gitu aja. Ya? Kebetulan emang ketika Lebaran kan makanan banyak banget di hidang banyak gitu kan, berbagai jenis makanan. Ya kita makan semua gitu, seperti itu. Tentu kan itu kan tidak baik ya untuk kesehatan tubuh kita. Terutama bagi yang apalagi yang sudah punya penyakit, misalnya sudah ada penderita misalnya diabetes, hipertensi, asam lambung, asam urat. Ketika Ramadan kan bagus biasanya tuh kalau kita pasien-pasien dengan penyakit kronis tadi, kalau ketika Ramadan bagus karena kan makannya diatur semua ya, makannya diatur semua. Ketika Lebaran yang ada sakit gula yang awalnya bagus langsung sering naik gitu ya, tahan gula dulu naik, gas. tensi naik, kan asam urat naik. Semua naik gara-gara ya tadi nggak bisa mengontrol nafsu kita. Ya seperti itu kan, ketika Ramadan nafsunya dikekang, ketika masuk bulan akhirnya terbuka nafsunya kan, nafsu matanya bahaya gitu lagi. Oke, Dok, tapi biasanya pasca Lebaran itu keluhan kesehatan seperti apa yang cenderung dikeluhkan gitu oleh banyak pasien itu yang berkonsultasi berobat, keluhan-keluhan seperti sakit perut, ya sakit perut karena pola makannya yang tidak teratur, asam lambungnya naik, nyeri ulu hati, hal-hal seperti itu yang banyak kita jumpai. Pada penyakit-penyakit kronis misalnya diabetes yang awalnya bagus terkontrol gulanya, ketika pasca Lebaran naik semua gulanya. Itu ada banyak yang kontrol di poli ya, gulanya yang biasanya tuh bagus, ketika minggu inilah gitu kan, minggu ini kan kita udah berbuka poli ya, pada naik semua itu gula-gulanya itu. Gulanya awalnya bagus jadi 200, 300. Hipertensi juga, tensi yang awalnya normal, bagus, pasca Lebaran naik semuanya. Kalau ditanyakan, pasti iya Dok, nggak bisa nahan nafsu Dok. Atau saya sudah berusaha untuk menahan Dok, cuman bagaimana ya Dok ya? Iya. Di depan mata menggoda gitu ya? Iya, berkunjung, bersilaturahmi ke rumah sanak saudara, suruh makan Dok. Nanti kalau nggak dimakan katanya sombong katanya. Ya susah lah kita gitu kan, emang ya kita kalau berlebaran kan pasti ujung-ujungnya makan ya. Gitu kan, ke rumah saudara, ke rumah orang tua, sandi taulan, pasti makan dihidangkan. Yang dimakan pasti nggak ada yang normal, semuanya pasti yang lezat dan ya pasti menggugah selera, dan itu pasti ya biasanya nggak sehat gitu kan. Kalau makanan-makanan yang seperti itu kan biasanya kan yang tidak sehat. Kalau kita makannya sedikit nggak apa-apa, tapi kalau kita makannya terlalu berlebih ya otomatis mengakibatkan yang bermasalah bagi tubuh kita. Seperti itu. Iya. Oke Dok, dan biasanya di makanan-makanan yang disajikan pada saat Lebaran itu kan spesial ya Dok? Iya. Cenderung bersantan dan berminyak. Itu seperti apa bahayanya dalam tubuh tuh yang kemudian tadi kata dokter kita gas gitu nih, jor-joran nih makanya nih. Makanan-makanan yang bisa kita jumpai di Lebaran ya lontong, sayur, opor ayam, soto, itu yang biasanya mengandung kadar lemak yang cukup tinggi. Ya. Selain itu makanan yang lain seperti ya kue Lebaran, itu juga jangan lupa ya, kue Lebaran seperti nastar, yang lain-lain lah yang biasa dihidangkan itu mengandung kadar lemak ya, lemak yang cukup tinggi. Kemudian makanan-makanan lain, minuman juga jangan lupa, minuman, sirup itu kan. Biasanya kan kalau disidangkan sirup ya, sirup kan pasti kadar gulanya tinggi. Nah itu kalau kita konsumsi yang terlalu berlebihan, otomatis bisa ya yang misalnya pada penderita diabetes, otomatis gulanya jadinya naik. Orang yang menderita kolesterol tinggi makan kue nastar satu oke lah, tapi kan jarang makan satu ya. Biasa makannya kan stopless. Iya dong. Gitu kan. Nastar kalau depan mata tuh nggak bisa banget satu gitu. Pasti makannya 2, 3 bahkan lebih gitu kan. Betul. Udah, nastar tuh kan lemak ya, kolesterol naik. Ya, itu dia. Tapi jangan dipikirin dulu ya biasanya. Jadi dipikirin karena ya balik lagi ya, karena momen Lebaran ya, semua pada bersuka cita, berbahagia semua karena udah melewati bulan Ramadan. Sekali setahun juga, tapi gara-gara itu ya timbul deh penyakit-penyakit pasca Lebaran baru terasa itu. Mulailah lehernya tegang lah, sakit kepala lah, sakit perut lah, dan lain-lain. Oke Dok, nah itu biasanya kita membutuhkan waktu berapa lama tuh untuk recover ya, atau jadi mengembalikan tubuh ke normal lagi? Ya, jadi memang sebaiknya
kita sudah mulailah ya berperilaku baik ya. Kalau Lebaran itu nggak usah terlalu berlebihan sekali. Dimana tiap kali ada, mungkin kita mulai bisa belajar untuk menahan nafsu makan kita. Karena memang akan ada perubahan pola seperti yang saya bilang tadi. Dimana saat kita Ramadan itu hidup kita kan memang berubah. Dimana pagi kita makan, siang tidak makan, malam makan, bahkan ada yang sampai tengah malam beribadah kurang tidurnya. Hal seperti itu ketika masuk setelah bulan Ramadan kan kembali lagi ke pola yang normal ya. Itu butuh adaptasi perlahan-lahan, nggak bisa langsung berubah pelan-pelan. Makan juga seperti itu, baiknya emang ya kita mulai lagi lah makannya sedikit demi sedikit, pelan-pelan. Mengembalikan pola makan kita lagi yang mungkin pagi kita makan, siang kita makan, malam kita makan, supaya tubuh juga beradaptasi. Itu ya seminggu 2 minggu lah gitu yang diharapkan bisa kembali lagi nanti ke pola yang normal. Di minggu inilah sebenarnya kan jatuhnya ya. Betul. Ya kan? Harusnya gitu. Iya, minggu ini kan bisa dibilang masuk minggu pertama pasca Lebaran ya. Kita harus benar pola makannya seperti itu, pola minumnya dan lain-lain. Tapi biasanya tuh sayang banget ya, dalam minggu ini biasanya masih penuh gitu itu. Makanan tuh di meja ya Pak ya. Ya itulah. Jadi agak sedikit terganggu gitu iman ini dan nafsu ya, gitu. Memang harus dijaga. Ya balik lagi ya, nafsu makan itu kan, itu memang harus tetap dijaga. Kita sudah belajar untuk menahan nafsu ya bagi yang berpuasa ya. Selama Ramadan bisa ditahan. Kenapa ketika habis Ramadan kok malah hilang? Itu malah. Harusnya selama 1 bulan udah bagus ya untuk jadi kebiasaan. Pas kalau Ramadan seharusnya masih tetap bisa dong gitu. Saya sih selalu bilang ke pasien-pasien ya, terutama yang hipertensi, diabetes, Bapak Ibu kan waktu Ramadan bisa ya menahan nafsu makan ya. Kenapa tiba-tiba habis Ramadan kok nggak bisa ditahan gitu? jadi lupa cara menahan gitu. Iya, lupa cara menahannya gitu. Ya. Paling tidak kita sudah belajar Ramadan ya, ketika habis Ramadan adalah tertinggal apa caranya menahan nafsunya itu. Baik Dok. Nah kemudian tanda-tanda apa tuh yang mungkin tanda tubuh kita berlebih lemak atau berlebih gula atau mungkin garam gitu, karena segala sesuatu sebenarnya tidak boleh berlebih begitu ya, harus cukup gitu. Benar. Ya, jadi kalau kita seandainya sudah terlalu banyak berlebihan, misalnya ya terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang berlemak, itu otomatis kan kita mengakibatkan peningkatan tekanan darah ya. Kalau tekanan darah naik, tentu keluhan seperti sakit kepala, tegang di leher, sakit-sakit seluruh badan, itu pasti akan dijumpai. Kalau pada penderita diabetes misalnya banyak makan gula, otomatis itu mulailah kebas-kebas kakinya, sakit kepalanya, udah mulai nggak enak badannya. Kalau kita periksakan itu pasti tinggi gulanya. Atau asam urat tuh misalnya udah mulai bengkak di kaki, itu kan, bengkak di jempol, di sendi-sendi, yang mencurigakan adanya peningkatan kadar asam urat yang disebabkan karena ya tadi pola makan yang berlebihan pada saat berlebaran. Seperti itu. Hal-hal seperti itu akan sering dijumpai, sering dikeluhkan pasien pasca Lebaran ini. Gitu. Tapi biasanya orang seperti itu cenderung diet lagi lah. Nah, dietnya jadi diet ketat nih Dok. Itu bahaya atau tidak dan perlu atau tidak setelah Lebaran? Itu tidak perlu harus diet ekstrim ketika saya sudah makan banyak ini. Udahlah saya berbalik lagi kan, yang udahlah saya nggak makan lagi 2-3 hari pasca Lebaran gitu kan. Itu tidak bagus. Tubuh akan jadi bermasalah nantinya. Kita nggak bisa tiba-tiba yang kita awalnya banyak makan, tiba-tiba stop, nggak makan lagi. Itu akan mengakibatkan tubuh jadi bermasalah. Itu nggak akan baik bagi kesehatan tubuh kita. Lebih bagus kita ya mungkin di hari pertama, hari kedua kita agak berlebihan ya, hari ketiga, hari keempat dan seterusnya mulai lagi lah coba berusaha untuk makannya itu dengan benar. Gitu ya Mbak ya, makannya dengan benar. Ya awal makan yang berlemak, bersantan, berminyak, mungkin dikurangi lah. Udah cukup lah di hari pertama ini ya. Pertama, kedua, udah cukup lah. Hari ketiga udah mulailah makan sayur. Iya betul ya. Buah. Sayur bening ya. Iya, kurang-kurangilah yang berlemak. Kembali lagi lah ke makan makanan yang sehat. 4 sehat, 5 sempurna, kembali ke arah makanan tersebut. Jadi tanpa harus diet ekstrim gitu ya Dok? Diet ekstrim, nanti malah jadi tubuhnya jadi malah bermasalah gitu kan. Gitu. Tapi Dok, biasanya ada orang yang ketika Lebaran udah banyak makanan nih di meja, maksudnya udah menggoda banget ya, tapi masih tetap menahan gitu. Mungkin jenis-jenis makanan apa yang harusnya kita hindari gitu Dok? Ya, tentu saat
Lebaran kita agak susah menahan menghindari makanan. Mungkin bisa dibilang lebih bagus kita apabila tidak bisa dihindari, tentu konsumsilah secukupnya, sewajarnya, ya kan? Kalau makanan berlebaran tentu kan kalau kita lihat yang berlemak lah, bersantan lah, berminyak lah, yang kadar tinggi kadar gulanya lah, tinggi kadar kolesterolnya lah, kadar asam uratnya, itu pasti akan muncul semuanya. Karena namanya juga orang lagi berhari raya, bersuka cita, akan muncul semuanya dihidangkan yang nggak pernah kita makan, muncul semuanya gitu di meja makan itu kan. Daging yang mungkin ya ada beberapa orang hanya makan daging saat lebaran ya, muncul di situ kayak itu kan. Tentu ya kita boleh mengkonsumsinya, tapi sewajarnya, secukupnya, nggak usah terlalu banyak, supaya ya tadi itu ya makan terlalu banyak, terlalu berlebihan itu yang membuat tubuh kita jadinya tidak sehat. Kalau makan sedikit, misal sedikit, nanti makan sedikit lagi, itu lebih bagus dibandingkan kita makan banyak. Kalau mau lebih bagus lagi ya dijauhi. Tapi kalau dijauhi kayak susah ya. Susah banget. Susah banget, dia kayak menolak orang untuk ya diundang. Silakan Pak makan. Aduh saya nggak bisa makan. Oh nggak bisa nggak. Selain nggak enak hati untuk nolak dok, barang ini enak juga gitu. Iya itu makanya kadang-kadang kita ya lebih bijak lah gitu kan. Kalau kita nggak bisa menolak, paling tidak kita makan walaupun ya sewajarnya lah gitu kan. Misal ke kue gitu misalnya ya kue hari raya, makannya sewajarnya. Jangan sampai makannya semua dimakan seperti itu. Ya. Baik dok. Tapi terkait dengan menjaga pola makan pasca lebaran nih dok, tadi dokter juga menyebut jaga makan secukupnya, kemudian juga mengkonsumsi sayur-sayur bening. Selain itu mungkin apa lagi nih yang bisa membantu kita untuk tetap kembali ke pola makan atau pola hidup yang sehat tanpa kita harus melakukan hal-hal yang ekstrim untuk merusak tubuh kita sendiri dok? Hidup sehat tentu nggak hanya dari pola makan ya, aktivitas fisik juga harus kita laksanakan. Olahraga seperti saya bilang tadi di awal ya, kita tetap harus berolahraga. Saat Ramadan biasanya susah berolahraga karena memang ya kita nggak ada energi lagi ya, susah. Bagi yang jarang olahraga, saat tidak Ramadan aja tidak olahraga, apalagi Ramadan pasti tidak olahraga kan. Nah saat pasca Ramadan sudah mulailah coba untuk berolahraga, olahraga yang ringan, yang sifatnya tidak terlalu berat, yang intensitasnya itu hanya ringan lah, easy lah gitu bahasanya. Itu bisa dilaksanakan seperti itu. Selain tadi ya jaga pola makan, tidur itu juga mungkin pasca saat Ramadan tidur kita bisa dibilang kurang ya. Kita juga ngerasakan ketika Ramadan itu lebih tidurnya di siang hari gitu kan. Siang hari tidur, malam itu kita biasanya karena sudah tidur di siang hari, malam kita nggak tidur. Tidurnya bukan nggak tidur ya, tidurnya lama, 11-12 jam 4 bangun lagi untuk sahur. Nah hal seperti itu kan menyebabkan pola tidur kita tidak bagus ya. Nah setelah Ramadan kembali lagi ke pola tidur yang lama, tidur yang bagus, di mana tidurnya cukup 7-8 jam per hari. Itu juga boleh dilaksanakan lagi seperti itu. Oke, baik dokter. Nah kemudian ketika kita sudah mengkonsumsi makanan-makanan, kita spesifik bicara di pasca lebaran aja nih ya dok ya. Sebelum dan setelah lebaran ketika sudah mengkonsumsi makanan yang mungkin sifatnya berat dan ini berisiko tinggi juga, dan ketika berat badan naik dalam waktu singkat itu resikonya seperti apa dokter? Ya. Tapi kita tahan dulu ya dokter, boleh? Iya, kita tahan dulu, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Bincang Prima.
Ingin tahu lebih dalam tentang berbagai kasus kesehatan dari ahlinya? Dapatkan penjelasan langsung dari dokter dan tenaga medis profesional. Kupas tuntas seputar pencegahan penyakit, fakta, dan mitos kesehatan, serta berbagi tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Saksikan Bincang Prima bersama RSBP Batam setiap Jumat pukul 2 siang live di Batam TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Prima, tentunya bersama dengan Dr. Reza dalam edisi kali ini. Dan dokter, kita lanjutkan lagi perbincangan kita ya, masih panjang ternyata. Ya, tadi apa resiko jika berat badan naik secara drastis dalam waktu yang singkat? Ya, tentu hal ini sering terjadi ya. Seperti ya kita juga tadi ya, saat lebaran konsumsi makan kita juga jadinya berlebihan yang awalnya ya makan cuma 3 kali sehari, ketika lebaran bisa kali lipat ya. 5, 6 kali berkunjung ke rumah sanak saudara ditawari makan. 7 yang dikunjungi 7 kali makan. 7 kali makan. Mengakibatkan saat Ramadan berat badan turun, setelah saat lebaran berat badan naik. Gitu kan. Kita sih berharap kan ketika Ramadan berat badan turun, ya turun terus gitu lah kan. Berat badannya normal, tapi ternyata banyak kejadian ketika lebaran malah naik, bahkan naiknya itu melebihi berat badan sebelum Ramadan. Nah, hal ini tentu akan mengakibatkan masalah ya, pasti mengakibatkan masalah, terutama pada orang atau pasien yang sudah memiliki penyakit kronis, penyakit seperti hipertensi, diabetes, kolesterol. Hal seperti itu akan mengakibatkan perburukan biasanya. Pasien diabetes misalnya yang biasanya bagus makannya, saat lebaran intake-nya terlalu banyak atau makannya terlalu banyak mengakibatkan berat badannya naik, otomatis pasti gulanya juga akan ikut naik. 400, 500 yang mengakibatkan membahayakan pasiennya. Bisa mengakibatkan perburukan, bahkan bisa masuk ke rumah sakit. Hipertensi misalnya, hipertensi yang tensinya normal saat Ramadan, ketika lebaran konsumsi makannya berlebihan, banyak mengkonsumsi makan yang asin-asinan, yang berlemak-lemak, yang mengakibatkan tensinya, tekan darahnya jadi naik, membahayakan pasiennya. Apa bahayanya? Tentu resiko serangan stroke, serangan jantung. Hal-hal tersebut bisa terjadi apabila si pasien tersebut tadi kenaikan berat badan yang berlebihan, karena
konsumsi makanan yang terlalu berlebihan juga pada saat berlebaran. Seperti itu. Nah dokter, nah itu biasanya orang tuh overthinking banget ya dok, pengen cepat-cepat nurunin nih, tapi dengan cara yang kayak mengkonsumsi pil atau apa gitu. Iya. Boleh nggak kira-kira atau efeknya seperti apa? Tentu yang namanya menurunkan berat badan secara drastis itu sangat beresiko ya, sangat beresiko ke tubuh pasien. Kita di bidang kedokteran juga ada cara untuk menurunkan berat badan dengan menggunakan obat-obatan, tapi itu tentu harus dalam pengawasan dokter, di mana harus dicek dahulu si pasiennya apakah memang layak atau tidak mengkonsumsi atau menggunakan obat-obatan tersebut, supaya bisa lebih aman bagi pasiennya. Karena kalau menggunakan secara tidak sesuai, serampangan, berlebihan, itu akan beresiko nanti ke pasiennya sendiri ya, membahayakan pasiennya sendiri. Pasiennya itu tidak dianjurkan kalau hanya melihat dari sosial media gitu ya, TikTok, YouTube dan lain-lain, influencer yang oh iya habis lebaran berat badan naik, ini pakai obat ini gitu kan, pakai ini nanti bisa turun berat badan. Itu kan ya kita nggak menganjurkan, membahayakan pasiennya gitu kan. Kalau emang mau konsultasi ke dokternya, konsultasi dulu ke dokter. Iya, konsultasi ke dokternya, apalagi sudah penyakit kronisnya udah ada, konsultasi boleh apa tidak, baru bisa dilaksanakan. Oke dok, nah tapi juga untuk mengembalikan tubuh ke normal lagi atau seperti orang-orang yang ingin menurunkan berat badan kan harus juga dijaga olahraga tipis-tipis begitu ya kata dokter tadi ya. Nah tapi olahraganya apakah dia harus berlangsung intens atau olahraga seperti apa yang dimaksud untuk kembali? Saya termasuk penggiat olahraga lari saya. Oh lari. Jadi hobi saya lari ya. Jadi memang dalam beberapa tahun ini memang sudah mempelajari ya tentang olahraga ini. Kita tuh sebenarnya orang Indonesia terutama ya itu malas olahraga. Ya kita bisa lihat sendiri memang tim mageran gitu kan, malas gerak. Olahraga juga sebulan belum tentu 1 kali gitu kan. Padahal olahraga itu wajib. Ya sudah dianjurkan olahraga itu 150 menit per minggu. Per minggu ya. Jadi kalau mau dibagi tinggal dibagi aja. 1 minggu mau berapa kali? 3 atau 4 kali tinggal dibagi 150 menitnya. Nah, olahraga apa yang paling bagus gitu kan? Itu sering banyak ditanyakan sama pasien. Baik pasien yang sehat maupun pasien yang sakit. Simple sebenarnya. Kalau kita belum bisa olahraga yang intensitasnya berat, yang intensitas ringan dulu aja. Apa itu? Jalan. Jogging sore pagi ya? Kalau jogging sudah mulai lari, ini jalan dulu gitu kan. Dulu. Nah, kan gampang tuh. Ya, jalan setiap hari minimal 30 menit. Kalau udah bisa jalan, nanti pelan-pelan mulai lari kecil atau jogging, nanti baru itu pelan-pelan nama jadi lari. Itu yang paling ringan, paling gampang. Karena kalau dianjurkan untuk main bola, badminton, basket, kayaknya nggak cocok ya. Terlalu berat begitu? Terlalu berat. Kalau gitu karena juga kan nggak dianjurkan, apalagi mungkin orang-orang tua atau orang-orang yang sudah ada penyakitnya, tentu kalau bilang dok, masa suruh main futsal dok, nggak cocok dok gitu kan. Jantung yang ada nanti. Atau main padel dok gitu kan, ada duit dok mahal gitu kan. Jadi olahraga apa yang paling gampang? Seperti saya bilang tadi, simple, jalan itu nomor 1 gitu kan, jalan aja gitu. Nah itu lebih gampang, nggak perlu banyak, nggak ada modal kali ya. Kalau jalan kan cuma tinggal keluar rumah aja, tadi komplek jalan gitu, begitu. Kalau mau yang lebih bagus lagi, mungkin senam. Nah, jadi kalau seandainya yang orang-orang tua itu mereka ada tuh senam, yang orang tua tuh di posyandu lansia itu kan senam sehat lansia, khusus lansia ya. Itu boleh gitu, seperti itu. Hal seperti simpel dimulai dari sekarang gitu kan, dimulai dari ya sekarang supaya kita bisa lebih sehat lah gitulah bahasanya sih. Oke. Baik dok, nah kemudian kapan kita atau seseorang mungkin sudah harus segera melakukan atau memeriksa ke dokter gitu untuk mengetahui penyakit-penyakit di dalam tubuh? Jadi kalau memang dia sudah ada riwayat penyakitnya, penyakit kronisnya, ya misalnya hipertensi ya, kalau udah mulai mengeluh sakit kepala, nyeri badan, alangkah baiknya diperiksa. Pasien-pasien diabetes misalnya udah mulai sakit kepala, nggak enak badannya, cek gulanya. Kemudian pada pasien-pasien asam urat misalnya ada bengkak kakinya, nyeri badannya, susah berjalan, periksakanlah gitu kan. Jangan nunggu dulu gitu kan. Pasien-pasien yang ada penyakit mah kronis, nyeri perutnya, nyeri lambungnya, mual, muntah, segera diperiksakan supaya jangan makin memburuk nantinya. Seperti itu. Bisa ke rumah sakit, kayak RSUD Batam, silakan.
terbuka lebar. Terbuka banget ya untuk konsultasi dulu ya dok ya. Iya, konsultasi. Oke, apalagi seperti yang dokter jelaskan tadi, kayak mau olahraga atau mengkonsumsi sesuatu pun mungkin lebih baik konsultasi dulu supaya kita tahu takarannya begitu ya dokter ya. Karena tiap orang kan pasti akan berbeda-beda ya. Tiap orang, apalagi orang yang sehat atau orang yang sudah ada penyakitnya tentu kan beda terapinya, treatmentnya gitu kan, seperti itu. Oke, baik. Masih di seputaran olahraga ya dok, kebetulan kan dokter suka olahraga ya. Iya. Oke, nah ini durasi yang sangat ideal dok untuk kita berolahraga tuh seperti berapa yang menit? Saya bilang tadi ya, itu sudah ada penelitiannya. Itu 150 menit per minggu. Per minggu ya, bukan per hari ya. Kita udah bilang kan 150 menit sekitar berapa jam itu? 2 jam, sekitar 2,5 jam ya. 2,5 jam. Itu dianjurkan kita berolahraga. Olahraga apapun itu. Nah, jadi tinggal dibagi aja. Misalnya kita mau 3 kali seminggu, maka 2,5 jam dibagi 3. Itu sekitar berapa itu ya? Sejam setengah gitulah. Tuh, misalnya mau dibagi 4 ya setengah jam ya 30 menit, 1 jam 30 menit itu boleh. Yang penting minimal 150 menit. 150. Itu yang dianjurkan untuk berolahraganya. Olahraga apa? Ya seperti saya bilang tadi ya, kalau memang tidak cukup olahraga yang intensitasnya ringan. Berjalan, berlari, berenang boleh. Itu kan ringan intensitasnya. Tuh, senam silakan. Atau kalau yang hobi zumba boleh gitu kan. Nah, misalnya nggak zumba sekarang ya? Kayaknya masih ada. Masih ada dulu. Untuk usia tertentu ya. Iya. Dulu terkenal zumba gitu kan, ibu-ibu zumba. Sekarang kayak udah mulai nggak dengar lagi gitu, nggak ngetren lagi. Tapi gitu masih kan. ada sih dok. Masih ada ya. Masih ada. Zumba atau senam gitu. Kebetulan di rumah saya itu saya pernah sering melihat tuh ama-ama apa yang itu yang tua-tua yang orang China itu hobi berolahraga, itu kan senam. Itu setengah jam mereka setiap hari 2-3 kali seminggu. Nah itu boleh dilaksanakan seperti itu. Tapi juga harus disejalankan dengan pola makan yang tepat begitu ya dok. Jadi semua penyakit itu biasanya bermula dari makan. Iya, makan. Kalau kita bisa jaga mulut kita, tentu bisa lebih sehat. Kuncinya seperti itu. Itu sudah dibuktikan ya. Saat Ramadan dijaga makannya, dijaga mulutnya, jarang ada keluhan penyakit. Tapi ketika Lebaran, habis Ramadan, dibuka, nggak dijaga langsung sakit semua. Itu seperti itu dianya. Makanya penting menjaga pola makan dan beraktivitas fisik, olahraga. Cukup itu aja sebenarnya sih hidup kita ini, sama menjaga pemikiran ya. Menjaga pemikiran, jangan stres, insya Allah sehat. Oke, berarti dari dokter sendiri nih yang kemarin waktu puasa berolahraga juga nggak dok? Iya, saya olahraga tipis-tipis ya dok? Ya tipis-tipis. Oke. Nggak terlalu berat ya, karena sudah terbiasa olahraga. Jadi kan kalau olahraga rasanya nggak enak banget gitu kan, walaupun kita olahraga nggak seperti sebelum Ramadan ya. Ketika Ramadan itu kita kurangi intensitasnya, nggak boleh terlalu berat, kan takutnya nanti malah jadi sakit kan gitu kan. Nah, tips dari dokter sendiri lah yang berpengalaman untuk olahraga terus nih ya dokter ya, tips supaya tetap konsisten gitu. Walaupun sudah lewat Lebaran, tetapi masih tetap konsisten untuk olahraga tipis-tipis. Itu balik lagi ya, kalau kita ingin sehat, ya olahraga. Iya. Tapi kenapa saya bilang begitu? Karena ya kita lihat sendiri ya, memang orang Indonesia seperti saya bilang tadi ya, malas bergerak gitu kan, sudah diakui gitu kan. Salah satu warga atau negara yang malas berjalan aja malas gitu kan. Jadi kalau kita lihat orang di luar, orang bule atau orang yang memang hobi olahraga itu sehat merekanya gitu kan. Dan saya juga sudah coba jalani sendiri. Saat kita sudah mulai rutin berolahraga, tentu kan otomatis kan berat badan akan turun, kembali normal, tubuh juga bergerak, aktivitas fisiknya juga bagus. Kita jadi jarang sakit, ya. Batuk, pilek, demam itu bisa dibilang jarang saat kita sudah rutin berolahraga. Sudah jauh lah gitu. Paling ya batuk-batuk lah ya kan, karena polusi udara ya. Tapi kalau seandainya kayak pilek, demam itu bisa dibilang hampir jarang. Setahun mungkin bisa 1 kali aja. Itu memang efeknya cukup bagus ya. Dan ya bisa berpikir positif gitu kan, karena itu hobi olahraga. Dan saya selalu bilang itu sama pasien, dibanding kita scrolling sosmed. Sejam 2 jam, lebih bagus kita olahraga. Dipakai untuk olahraga kan? ya dok, bener. Coba dipikirkan 1 hari scrolling sosmed berapa lama? Sejam 2 jam nggak kemana itu? Apa mungkin yang di scrolling itu olahraga kali? Jadi nggak usah olahraga langsung ya? Iya, olahraga di dalam orang sosial media, orang olahraga kan.
Dia selalu bilang begitu. Dibandingkan kita men-scrolling sosmed sejam 2 jam, coba kita ubah itu waktunya untuk berolahraga. Jadi tidak ada alasan, tidak ada waktu, gitu kan. Selalu orang bilang, saya tidak punya waktu dok untuk berolahraga gitu. Tapi kalau tanya berapa lama scrolling sosmed Pak, Bu? Sejam minimal itu, ya kan? Seret, nah itu kan nggak terasa itu. Nggak terasa. Udah sejam aja. Begitu. Kayak tersindirkan juga dok. Oke dok, nah kemudian di saat Ramadan itu selama sebulan penuh Ramadan, itu pola tidur juga sangat-sangat berpengaruh seperti yang dokter jelaskan di awal tadi ya dok. Dan dampak besar dari ini nih apa setelah Lebaran? Jadi kan memang yang namanya salah satu anjuran untuk hidup sehat adalah tidur yang cukup. Tidur yang cukup. Itu sudah diakui ya. Tidur 7-8 jam itu dianjurkan supaya kita tetap sehat. Karena kan saat kita tidur kan itu tubuh rileks ya. Jadi kayak mereset ulang lah untuk hari berikutnya. Saat Ramadan seperti yang saya bilang tadi, waktu tidurnya juga berkurang. Dimana tidur kita berubah. Siang kita tidur, malam biasanya kita kurang tidurnya karena tidurnya lebih lama dan saat sahur kita bangun. Itu 4-5 jam kita biasanya malam cuma tidur. Dan itu kemudian kita bekerja, jadi otomatis kurang tidurnya. Itu mengakibatkan ya di awal-awal Ramadan terasa banget itu kan, memang tubuhnya nggak enak. Nah, saat sudah secara Ramadan, sudah masuk ke bulan Syawal nih ya, bulan pasca Ramadan, kembalikan lagi pola tidurnya dan coba belajar untuk tidur dengan cukup. Ya, tidur 10 bangun jam 5 misalnya. Itu sudah cukup sebenarnya untuk bisa kembali hidup sehat. Berarti tidur, olahraga dan pola makan dijaga. Tidur itu yang susah. Harus seimbang gitu ya dokter ya. Pengalaman kalau memulai tidurnya itu ya, apalagi ada sosmed ya. Saya bilang tadi kan, scrolling udah jam 12 malam. Betul dok. Iya kan? Atau live TikTok, live shopping, lihat dengan seret jam 12 Kalau mama saya dok, lain dok. Apa itu? Biar mau tidur, itu harus dipancing sama nonton medsos gitu. Tapi benar kata dokter, 1 jam 2 jam nggak kemana. Nonton drama Cina katanya. Betul, kan? Dracin ya, drakor sama Dracin ya. Dianjurkan sebenarnya itu tadi, kalau mau tidurnya bagus, ya jangan pakai pola begitu gitu. Kenapa sih nggak kan bisa tidur itu, malah lebih jadi keenakan gitu ya. Gitu kan, otomatis ya nggak berhasil dia tidurnya jam 10, ujung-ujungnya jam 12, jam 1 gitu. Nggak dapat juga sampai 8 jam waktu tidur yang dianjurkan itu. Kurang banget ya dok? Kurang, kalau kurang itu otomatis pasti hari berikutnya nggak akan enak, nggak akan sehat hidupnya. Terus-menerus akumulatif ya, otomatis lama-lama jadi nggak baik ya untuk kesehatan. Oke, gitu. Baik dok. Nah kemudian ada juga tren detox dan gaya hidup sehat. Nah biasanya setelah Lebaran itu tren detox itu juga kayaknya sangat-sangat ini ya di tengah masyarakat. Itu seperti apa dok? Ya, detox itu maksudnya dia kayak apa ya? Mengkonsumsi suatu obat-obatan atau gitu ya? Kali ya, untuk yang fungsinya untuk membersihkan apa yang sudah dia makan sebelum pada saat Lebaran ya. Sebenarnya nggak perlu seperti itu ya. Di agama Islam juga kita ada namanya puasa 6 hari pas setelah Ramadan, itu ada gitu loh, dibuat. Mungkin kita dulu nggak ngerti ya kenapa ya. Mungkin inilah maksudnya ya. Ada 6 hari, puasa 6 hari di bulan Syawal itu kan. Mungkin supaya habis Lebaran boleh kita sebenarnya melanjutkan lagi puasa itu di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan ada itu itu yang bisa juga dilaksanakan untuk ya mendetoksifikasi alamiah ya. Detoksifikasi alamiah dari apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi pada saat Lebaran. Itu mungkin lebih bagus dibandingkan menggunakan obat-obatan atau minuman misalnya, atau misalnya teh apalah gitu ya, atau obat-obatan yang katanya tuh detoksifikasi, membersihkan usus misalnya. Betul. Katanya kan, itu kan nggak akan bagus. Berarti itu bahaya ya dokter ya? Iya, saya tidak pernah menganjurkan ke pasien, karena hal seperti itu kan sifatnya kan apa ya? Sifatnya itu cepat dan nggak akan bagus untuk kesehatan kita. Oke, nah kemudian di saat Ramadan ya dok, kita juga sering dianjurkan lebih banyak minum air putih, bahkan pada saat mau berbuka itu dianjurkan minum air putih lebih dulu. Nah, seberapa penting air putih itu diperlukan oleh tubuh kita? Jadi di zaman yang serba modern ini, di mana makanan itu biasanya tinggi kadar gula, tinggi kadar lemak,
anjuran air putih itu sudah digaungkan. Ya, air putih konsumsilah 8 gelas sehari. Ya, itu sudah dari saya kecil sampai sekarang itu masih tetap relevan 8 gelas per hari. Karena memang di mana air putih itu kandungannya hanya air, tidak ada yang lain. Mau dikonsumsi banyak juga nggak masalah. Paling akan terbuang kembali melalui kencing kita atau urin kita, nggak masalah gitu kan. Dibandingkan kita mengkonsumsi misalnya minuman yang manis atau yang bersoda misalnya kan. Kalau kita lebaran kan misalkan pasti yang dihidangkan manis lah, apa itu ya yang bersoda lah, hal seperti itu kan tidak bagus. Tapi kalau air putih tentu akan lebih bagus gitu kan, karena dia aman bagi tubuh kita. Mau kita konsumsi sebanyak apapun malah lebih bagus ya, Dok? Nggak masalah karena dia akan dikeluarkan lagi oleh tubuh, nggak masalah. Jadi silakan aja, lebih bagus mengkonsumsi air putih. Makanya zaman sekarang kan orang udah mulai yuk air putih yuk gitu. Seperti itu. Oke, Dok. Nah kemudian juga selain itu biasa juga dianjurkan di konsumsi vitamin gitu. Tapi yang dari dokter, apakah jika disejalankan itu aman nggak, Dok? Ya sebenarnya sih vitamin sih boleh kita konsumsi ya. Vitamin boleh kita konsumsi karena memang tubuh kita juga kadang ada beberapa hal yang kurang vitamin. Tapi balik lagi ya, kalau memang kita sudah cukup makan kita, sudah cukup, ya kita sebenarnya tidak perlu vitamin. Karena vitamin sendiri kalau seandainya tidak dipergunakan oleh tubuh, dia akan dikeluarkan. Jadi ya, kalau kita memang butuh, silakan. Tapi kalau seandainya pun tidak mandatori ya, tidak wajib gitu kan. Kalau memang kecukupan gizi kita terpenuhi, makan kita cukup, dan mungkin ya aktivitas kita juga nggak terlalu berat ya, jadi itu nggak perlu harus dikonsumsi vitamin. Tapi kalau memang kita merasa aktivitas kita berat, kita butuh asupan tambahan, boleh dikonsumsi vitamin begitu ya. Vitamin multivitamin yang biasa kita jumpai di pasaran, silakan. Multivitamin, vitamin B kompleks misalnya, kan ada vitamin multivitamin B kompleks, itu silakan dikonsumsi. Karena dikonsumsi pun kalau seandainya tubuh tidak diperlukan, dia akan dikeluarkan lagi, aman gitu, masalah. Oke. Baik dokter, terima kasih dok. Kita tahan dulu obrolan kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ingin tahu lebih dalam tentang berbagai kasus kesehatan dari ahlinya? Dapatkan penjelasan langsung dari dokter dan tenaga medis profesional. Kupas tuntas seputar pencegahan penyakit, fakta dan mitos kesehatan, serta berbagi tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Saksikan Bincang Prima bersama RSBP Batam setiap Jumat pukul 2 siang live di Batam TV.
Baik pemirsa, masih bersama kami di Bincang Prima. Tentunya ini segmen terakhir untuk kita ya, berbagi informasi penting dan edukasi pastinya untuk sahabat sehat di luar sana. Dokter, nah ini kita berbicara tentang bagaimana hadirnya atau peran RSBP Batam untuk sahabat sehat. Layanan apa saja dari RSBP Batam yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Batam pasca Lebaran, Dok? Ya, untuk Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam kita punya layanan yang cukup lengkap ya. Kita dokter, ada dokter penyakit dalam, ada dokter anak, ada dokter jantung, paru, dan lain-lainnya. Dan pelayanan kita tentu kita punya medical check up. Itu yang mungkin saya anjurkan bagi Bapak Ibu yang mungkin ternyata ngerasa, oh ya kayaknya nggak enak badan ini pas Lebaran, boleh medical check up. Itu kan bisa dicekkan, ada beberapa paket-paket medical check up yang bisa kita laksanakan. Nanti kalau memang ternyata ada masalah, langsung bisa dikonsultasikan ke dokternya. Misalnya ada masalah selama ini dia nggak ada riwayat gula, ketika medical check up ada peringatan kadar gula darah, boleh nanti dikonsultasikan ke dokter ke poli penyakit dalam. Misalnya ada masalah pada jantungnya, bisa dikonsultasikan ke dokter jantung. Kita semua lengkap ada tersedia di Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam. Kita butuh pemeriksaan yang lebih intensif lagi, misalnya ultrasonografi, CT scan, kita ada tersedia. Jadi silakan boleh diperiksakan kalau memang ternyata ada keluhan yang dirasakan pada pasca Lebaran. Siapa saja boleh ya, Dok ya? Boleh, siapa saja boleh, silakan. Orang tua, ibu, anak, boleh semua ya kan, terbuka. Yang kurang cuma jauhnya aja, aja. Gak apa-apa, yang penting sehat, Dok. Iya, mungkin sekaligus berkunjung bagi yang belum pernah ke Sekupan, ya kan, pemandangannya bagus loh. Iya, betul loh. Iya, sekalian olahraga di jogging track yang di Taman Rusa itu ya, Dok? Taman Rusa, iya, pemandangannya bagus. Ke Singapura, begitu kita nggak sempat ngeliat Singapura dari rumah sakit. Nggak apa-apa, dari rumah sakit RSBP Batam. Iya, lantai 6 naik. Gratis pula ya. Gratis lihat Singapura dari jauh gitu kan. Silakan. Baik, Dok, ini mungkin ada pertanyaan juga dari sahabat sehat, pemirsa Batam TV, bagaimana masyarakat mungkin bisa lebih mudah untuk mengakses layanan dari RSBP Batam ya, gitu. Tentu kita ada sosial media ya, sosial media kita ada, kemudian hotline-nya juga kita ada, semua tersedia terlihat di sosial media. Itu kan apa aja pelayanannya, situs web kita juga ada, itu kan juga aktif. Silakan bisa dilihat apakah aktif di rumah sakit juga boleh follow RSBP Batam, RSBP.Batam ya, IG silakan. Wajib follow dulu, nanti di DM ya, Dok? Iya, silakan tanya aja. Itu kok aktif kok di situ. Mau nanya apapun pasti dibalas. Silakan. Misalnya mau nanya, saya ada keperluan ini, misalnya medical check up atau misalnya ada hasil medical check up yang harus dikonsultasikan ke dokter, boleh silakan. Kita terbuka, gitu kan. Kita rumah sakit juga aktif Senin sampai Sabtu ya, dari jam pagi sampai sore.
Gitu. Dari pagi sampai sore ya Pak? Ya, malam kita memang belum ya, tapi dari pagi sampai sore kita aktif. Silakan. Oke, nah kemudian dokter, apa 3 langkah sederhana agar kita tetap hidup sehat setelah Lebaran? Dari sekian yang tadi sudah dokter jelaskan, 3 langkah sederhana untuk kita. Tentu kan prinsipnya tadi ya, jaga makannya, olahraga dan berpikiran sehat. Jaga makan, olahraga dan berpikiran sehat. Insya Allah sehat. Dan sholat juga pastinya. Iya. Ibadah itu penting, itu wajib banget. Iya. Harapannya kalau ibadahnya bagus, pasti pikirannya sehat, gitu kan. Seperti itu. Oke dok, ini tadi kita ngomong nih, ada satu pertanyaan dari pemirsa ya, yang kita kutip juga. Kesalahan terbesar yang sering dilakukan oleh masyarakat setelah Lebaran itu apa? Gitu, mungkin kurang dijaga seperti yang dokter bilang tadi ya. Iya, tentu kan kesalahan terbesar kayak selalu itu ketika momen Lebaran itu momen balas dendam. Momen balas dendam. Bilang begitu sih, nggak tahu ya. Dari tahun ke tahun selalu sama aja ya. Momen balas dendam, di mana saat Lebaran itulah saatnya semua dilepaskan, yang saat Ramadan itu dikekang ya, makan dan lain-lain, itu kan semuanya dilepaskan, terutama makannya itu yang harusnya diubah lah gitu kan, diubah kita tetap biasa aja gitu kan, nggak perlu harus berbalas dendam makan lontong setiap jam gitu kan, habis makan lontong tidur gitu kan. Nah, seperti ini bahaya. Itu. Iya, udah nggak olahraga, olahraga lagi tidur gitu kan. Habis itu ya makan terus. Nah, seperti itu. Hal seperti itu yang mungkin bisa kita mulai ubah lah gitu kan. Demi kesehatan juga, demi kesehatan dan lebih baik lah. Gitu. Baik dok, mungkin pesan atau ajakan dari dokter sendiri untuk sahabat sehat di luar sana, pemirsa Batam TV dan seluruh masyarakat Kota Batam agar tetap hidup sehat dan juga produktif begitu ya? Ya, tetap hidup sehat, tetap produktif, tetap olahraga supaya kita bisa lebih sehat lagi. Mungkin itu ya pesannya. Konsisten ya? Ya, konsistensi itu penting. Seperti ya olahraga ya, kita selalu mengingatkan olahraga karena jujur pingin banget tuh orang Indonesia hobi olahraga gitu ya. Simple, kayaknya kalau anak zaman sekarang ya Gen Z dan kawan-kawan itu udah hobi mereka olahraga. Golongan saya. Ini ngomong dokter gitu. Gen apa nih? Iya, saya milenial. Oh iya milenial. Kan, iya. Kayaknya kita sama dok. Kayak Gen Z ya zaman sekarang tuh mereka udah mulai hobi ya olahraga padel gitu kan, lari dan lain-lain itu sudah. Ya udah kayak mereka sudah biasa ya, itu cukup bagus sebenarnya gitu kan, mengubah pola hidup kita gitu kan, dibandingkan kita yang dulunya mager dan lain-lain. Cobalah di olahraga mulai dari yang ringan dulu, nanti lama-lama kan terbiasa gitu. Ketika udah terbiasa olahraga, tidak olahraga tuh rasanya aneh gitu. Ketika kita sudah mulai olahraga, otomatis semua nanti akan terikut menjadi lebih baik. Makan juga sudah mulai dijaga, terkontrol, berat badan juga makin akan turun dan lain-lain, pasti akan lebih sehat lah. Gitu. Seperti itu tips dokter juga ya, terutama buat ibu-ibu dan juga anak-anak muda yang lebih sering memilih nge-scrolling daripada scrolling. Kita bilangin coba konversikan lamanya scrolling dengan berolahraga. Iya. Diganti gitu pasti ya. Pasti akan merasa ya juga ya gitu kan. Scrolling itu sejam 2 jam loh gitu kan, sejam 2 jam kita scrolling, coba itu dikonversikan ke olahraga. Olahraga apa? Ya terserah. Olahraga yang paling ringan seperti saya bilang tadi ya, lari. Mau lebih bagus lagi, nge-gym misalnya kan, masuk ke gym dan lain-lain. Seperti itu. Oke, terakhir mungkin harapan dokter untuk masyarakat, kita semua dok bisa tetap sehat. Dan RSBP Batam sendiri bisa menghadirkan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kota Batam. Harapan kita dengan ya seperti ini ya, edukasi, kita berharap mudah-mudahan sedikitlah bisa membuka cakrawala lah gitu kan, cakrawala masyarakat Kota Batam, bahwa hidup sehat itu nggak susah gitu loh. Gampang banget. Gampang sebenarnya. Kita yang susah untuk kita juga nyusahin gitu loh. Misalnya jaga makan itu kan gampang gitu kan, mulut kita jaga. Olahraga juga gampang. Olahraga juga gampang, nggak susah gitu. Tinggal kitanya mau apa tidak berniat untuk hidup sehat. Seperti itu. Ya. Oke dokter, terima kasih banyak ya udah hadir di studio dokter. Terima kasih sekali lagi dok sudah memberikan informasi dan tentunya edukasi untuk sahabat sehat pemirsa Batam TV di luar sana. Dan semoga kita bisa lebih menjaga pola makan yang baik, yang tepat, olahraga dan tidur yang cukup, ibadah pastinya.
supaya kita semua tetap sehat. Kita juga harus jaga pikiran kita yang positif ya dokter ya. Oke, salam sehat untuk kita semua pemirsa. Kita akan berjumpa di edisi berikutnya. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pemirsa yang sudah stay untuk menonton dan juga menyaksikan edisi pada hari ini bersama dengan Dr. Reza. Akhirnya saya Wastinait Boho dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jantung Batam yang terus bertumbuh, kami hadir membawa harapan baru. Rumah Sakit Prima, tempat sehat bermula. ASBP Batam melayani sepenuh jiwa. Dari pagi hingga malam, siap sedia tanpa lelah, melayani dengan tulus demi senyum bahagia. ASBP Batam, prima di setiap langkah, profesional dan responsif, inovasi nyata, mahir dan akurat, solusi untuk semua bersama RSPP Batam. Sehat jadi cita dengan teknologi. Batam TV, inspirasi Kepri.